Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayati liqaumin yattaqun. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, jamaah Masjid Iqomah yang kita cintai, mengawali Jumat pada hari ini, marilah hati kita, badan kita untuk sepenuhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, termasuk nikmat hari ini kita bisa melaksanakan hari Jumat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Allah dan menjaga keimanan serta mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu marilah kita simak beberapa ayat Al-Quran yang menjadikan pedoman kehidupan kita, pemikiran, dan menjaga, melindungi ketenangan di dalam keimanan kita. Ayat Al-Quran yang berkaitan tentang perubahan waktu, karena kebetulan kita sering menghitung tentang perubahan waktu itu diawali dengan Januari dan sudah kita lewat sebulan yang lalu lebih. Itu perhitungan peredaran matahari yang disebut tahun Masehi atau tahun dengan Syamsiah. Sementara kalau perhitungan dengan bulan atau Komariah itu perhitungan Hijriah. Terlepas apakah melalui peredaran matahari ataupun mulai peredaran bulan dalam perhitungan, ayat Al-Quran memberikan suatu penegasan. Walladzi ja'ala asy-syamsa, dialah yang menciptakan, yang menjadikan matahari bersinar, wal qamaru nura, sementara bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah menentukan tempat orbit tempat berputarnya. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk mengetahui jumlah tahun dan jumlah perhitungan wal hisab. Ma khalaqallahu zalika, Allah tidak menciptakan hal itu illa bil haq, kecuali dengan hak. Untuk apa? Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun, memerinci tentang keagungan kebesaran Allah bagi kita yang mengetahuinya. Sesungguhnya perubahan siang dan malam dan apa yang diciptakan Allah di bumi dan langit itu tanda kebesaran bagi orang-orang yang yattaqun, bertakwa kepada Allah. Hadirin kaum muslimin Allah muliakan, manusia tidak bisa main-main dengan waktu. Waktu itu sebetulnya perhitungan tahun diawali dengan perhitungan menit, jam, hari. Allah bersumpah dengan waktu, wadduha, wal fajri, wal laili, wal asri,
ini adalah manukan. Sumpah itu ada jawabnya, atau qasam itu jawab qasam itu. Itulah yang harus diperhatikan. Yang penting bagi kita bahwa ternyata Al-Quran memberikan suatu pedoman untuk berpikir dan menikmati tentang keagungan Allah. Di dalam surat Al-Asr disebutkan itu waktu itu sesungguhnya demi waktu manusia itu rugi kalau tidak memperhatikan waktu. Kita di dalam bekerja sekolah ada periode, ada semester, itu adalah tepat waktu, perhitungan waktu. Sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, igtanim khamsan qabla hansin, nikmati, laksanakan, manfaatkan suatu hal 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua. Wasihataka qabla sakomika, ketika sehat sebelum datang sakit. Wa ghinaka qabla farika, sehat tidak sakit, kaya. Ghinaka qabla fakri, sebelum miskin tidak. Wa faragaka qabla suglika, waktu luang sebelum sibuk. Wahayataka qabla madan, waktu masih hidup sebelum mati. Ini peringatan Allah menggunakan waktu. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, kita tidak bisa main-main waktu. Kita menyaksikan kematian seolah-olah kematian tiap berita tiap hari itu ajian dari Allah, seolah-olah kita tidak akan mati, padahal sebelum mati saat qabla mautika diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, di dalam Al-Qur'an ada perintah bekerja dan perintah berdoa. Keduanya harus seimbang agar kita tidak sombong, betul-betul mendekatkan Allah. Ketika berhasil itu adalah bisa dinikmati. Ketika kita tidak berhasil atau mendapat musibah itu kita sabar. Jadi artinya kita harus bekerja dan berdoa. Setelah itu adalah takdir dari Allah untuk diterima karena kita sudah bekerja dengan. Dulu kaum Nabi Hud merasakan itu 10 tahun tidak hujan, mendapatkan musibah. Maka disuruh beristighfar dan bertobat. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, kita hampir setahun ujian ataupun itu sanksi, wallahu alam, yang jelas ini harus diambil hikmahnya. Covid corona itu adalah dulu di pertengahan Maret, sekarang hampir untuk itu. Dulu 10 tahun dulu kaum Hud diuji, disuruh mendapat ujian itu adalah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pasti Allah akan memberikan rezeki, jaminan kelonggaran dalam kehidupan kesehatan. Ditambah wa yajidkum quwwatan illa quwwatikum, ditambah kekuatan di luar kekuatan yang biasa. Allah Maha Kuasa. Setelah kita berdoa, berusaha kita memelihara kesehatan, itu kewajiban agama dan juga dianjurkan oleh negara, itu bagian dari takwa. Kemudian kita harus istighfar, harus tobat kepada Allah. Allah akan memberikan kekuatan. Yajidkum kekuatan kesehatan, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, sejumlah kekuatan yang Allah memberikan kepada kita seperti umat dulu dalam zaman Nabi Hud. Hadirin kaum muslimin yang memuliakan, kita kerja tentu ada tadi dikatakan harus konsisten dengan doa-doa itu sendiri. Selanjutnya kita UN Sunan Gunung Jati, wahyu memandu ilmu harus jadi pegangan, yaitu kita harapkan ini harus konsisten dan juga harus komitmen. Harga diri kita, kehormatan kita ada di dalam
itu adalah komitmen kita. Kita harus komitmen dalam melaksanakan keimanan. Itu ada terus, jangan hindari dalam hal makan. Komitmen itu al-ahdu wal-wa'du, menjadikan dari kita itu sendiri. Jangan sampai terjadi kita menyimpang dari komitmen dalam kehidupan, dalam keimanan itu. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, kita wajib berdakwah. Dakwahnya itu adalah dengan qaulan layyinan. Ketika Nabi Musa disuruh menghadapi Fir'aun untuk waqula lahu qaulan layyinan, katakanlah kepada Fir'aun itu manusia yang mengaku Tuhan, tapi Allah memberikan bahwa itu harus qaulan layyinan, dengan kata santun, tidak dengan kekerasan, tapi dengan ketegasan dalam berdakwah itu. Apa jadinya seandainya kita waktu-waktu dalam kehidupan ini itu dakwah itu terhenti, tentu yang ada adalah kekacauan ataupun ketidaknyamanan dalam kehidupan. Dakwah dalam segala hal kewajiban kita. Sekali lagi hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, dakwah kita UN, sebab masyarakat itu banyak mengharapkan alumni UN, para ulama, para cendekiawan. Kepada siapa lagi kalau kita tidak berbuat baik untuk memberikan contoh? Masyarakat betul-betul adalah mengharapkan kita. Mudah-mudahan kita bisa membawa amanah, bisa menemukan harapan masyarakat. UIN itu adalah tuntunan agama, mendalami agama, memberikan contoh dalam melaksanakan agama. Yaitu adalah komitmen harga diri kita di dalam melaksanakan kebaikan. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka min fadlika wa rahmatika wa inna ilaika raghibun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahi wa lakum.